Permasalahan bertubi-tubi menimpa artis cantik Marshanda. Setelah menolak bertemu dengan sang bunda di hari ulang tahunnya yang ke-25 kemarin, Marshanda mendapatkan panggilan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Benarkah hak asuh putri tercinta Sienna terancam dicabut lantaran Caca mengaku mengidap bipolar disorder 2? Seperti apa pula klarifikasi pihak Polsek Tebet terkait penyergapan sebelum Caca dijemput paksa? Pemirsa, berikut liputannya. Episode kehidupan paling berat sedang dihadapi oleh Marshanda. Bagaimana tidak, artis cantik yang baru saja memasuki gerbang usia yang ke-25 tahun ini didera perselisihan dengan sang ibunda Rianti Sofyan yang akhirnya menyeruak ke media. Kini Marshanda kembali menuai permasalahan yang tak kalah pelik. Dugaan penyakit bipolar disorder yang kabarnya diderita Marshanda sejak 2009 lalu membuat Komisi Perlindungan Anak Indonesia memanggil Marshanda. Benarkah kondisi Marshanda dikhawatirkan akan mempengaruhi pertumbuhan Sienna putrinya? Kita memperoleh konfirmasi dari pihak pengacaranya yang mengkabarkan bahwa Ibu Caca berhalangan karena yang bersangkutan tidak dapat hadir, artinya upaya klarifikasi dan juga upaya pencarian informasi yang dibutuhkan oleh KPAI juga belum bisa dijalankan. Intinya kita memang fokus bagaimana proses pengasuhan anak itu berjalan secara optimal serta mencegah seluruh anasir yang bisa merugikan si anak. Jangan sampai kemudian kondisi orang tua itu mempengaruhi proses tumbuh kembang anak. Nah itu dia tuh, aku juga masih seperti sebelum-sebelumnya, aku belum bisa banyak komentar mengenai itu. Ya itu dia, karena ada beberapa hal yang aku sekarang sejauh ini buat aku prioritaskan dulu gitu. Mengenai hal itu kan ya sekarang aku hanya memantau aja, hanya mengikuti perkembangannya aja. Jadi aku juga nggak ada di situ kan, aku nggak melihat kejadiannya, juga sudah lama tidak udah gak tinggal sama Caca gitu. Jadi belum bisa komentar sih Mbak. Terlepas dari penyakit Marshanda yang sampai saat ini masih menjadi misteri, perselisihan Marshanda dengan sang ibunda ternyata menjadi pertimbangan tersendiri bagi KPAI dalam memutuskan yang terbaik untuk Sienna. Sebelumnya, Marshanda menuding sang ibunda memasung dirinya dengan memasukkan ke rumah sakit dan melaporkan Rianti Sofyan atas tindakan tersebut. Bukan tidak mungkin jika KPAI memiliki pertimbangan sendiri dan mencabut hak asuh Marshanda atas Sienna karena kasusnya dengan Rianti Sofyan. Orang tua bisa dicabut hak kuasa asuhnya ketika ada unsur-unsur yang memungkinkan untuk itu. Akan tetapi kewajiban anak untuk memberikan penghormatan kepada orang tua itu tidak hanya sekedar kewajiban moral, tidak hanya kewajiban agama, tetapi itu juga kewajiban hukum. Seburuk apapun orang tua, tetap anak memiliki tanggung jawab untuk membangun relasi yang terbaik. Aku sih tidak berusaha untuk menghilangkan kekhawatiran ini dan itu gitu. Kemarin juga waktu saat Sienna di sana juga aku cukup lama nggak ketemu juga. Aku benar-benar percayakan dia dan pasrahkan aja sama Allah gitu. Selain Marshanda, Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga memanggil PEN untuk melakukan konfirmasi terkait kepentingan Sienna. Saat ini, Sienna memang berada di dalam perlindungan dan pengawasan ayahnya. Lantas, benarkah ada kesempatan bagi PEN untuk mendapatkan hak asuh atas putrinya? Beberapa waktu yang lalu, Caca tidak berada di dalam kondisi yang memungkinkan memberikan pengasuhan secara langsung. Nah, atas dasar itu kemudian pada saat Ben mengajak main pada saat Lebaran kalau tidak salah, bahwa posisi anak ada di Ben dan keluarganya dan dilaporkan di dalam kondisi baik. Cuman nantinya perkembangannya seiring berkembangnya waktu kan dia juga pasti akan berkembang dan akan mengerti. Kita juga akan memberikan pemahaman, maksudnya kita nggak mau menutup-nutupi, kita juga tidak mau menyembunyikan. Kita mau dia bertumbuh ya sebagai anak wanita normal gitu. Kalau misalkan ada komunikasi ya kita tetap buka komunikasi kayak gitu. Terus ya kita mah membuka segala macam kemungkinan aja lah.
mau datang, mau ketemu, mau nanya kabar, ya kita terima dengan baik-baik. Dampak lain dari video pengakuan Marsyanda di dunia maya membuat kepolisian Polsek Tebet angkat bicara. Pasalnya, Marsyanda mengaku sempat mengalami kejadian aneh sebelum penjemputan paksa yang diduga dilakukan oleh petugas kepolisian Polsek Tebet. Ia mengaku mobilnya sempat dihalang-halangi sebelum penjemputan paksa terhadap dirinya terjadi. Nah, di hari yang sama, tanggal 26 Juli, memang siangnya sempat ada satu kejadian cukup aneh. Pas saya jam 11 siang, asisten saya sama manajer saya itu mau nganter Sienna ketemu di salah satu mall dengan band. Dan ya udah, pas kita mau keluar dari basement, udah dalam mobil gitu, udah sama-sama Sienna juga. Tiba-tiba pas kita baru mau jalan, ada satu bapak-bapak nggak tahu siapa ngetok-ngetok kaca supir gitu. Pas, ini siapa yang merintahin mobil ini mau suruh keluar kayak gini? Terus saya ngerasa nggak suka kan, saya langsung munculin muka saya gitu ke depan, saya bilang, saya, bapak siapa? Saya langsung gitu, bapak dari mana? Kenapa tiba-tiba nahan mobil kita kayak gini? Sebagaimana yang dilaporkan oleh ibunya ini bahwa Marsyanda adalah dalam keadaan sakit, kemudian dalam keadaan bahaya di sana. Tentu kami dari pihak kepolisian mengambil satu langkah, gitu loh. Jadi kalau tadi tanya masalah ada tidaknya atau polisi yang melakukan satu kegiatan lain dari itu, kami nggak tahu. Aneh gitu ya, saya pikir gitu, karena dia bilang, oh enggak mbak, maaf nih mengganggu waktunya, kita cuman melakukan tugas aja, dia bilang. Jam 10 pagi tadi ada masyarakat yang melaporkan ke kami via telepon, namanya Pak Yanto. Pak Yanto ini adalah nama paman aku, kakaknya mama. Terus dia bilang, Pak Yanto ini melaporkan suruh mau ngecek keberadaan mobil hitam dengan plat nomor B1008SP di Puri Kasablanka, dan kami disuruh ngecek keabsahannya, legalitasnya. Langsung sorenya juga penggerebekan yang tadi saya ceritakan itu terjadi. Nggak ada. Yang saya tahu bahwa si ibu itu datang ke sini dengan 2 orang yang diakui sebagai tim dari medis ya, dari perawat. Kemudian satu lagi teman laki-laki saya nggak kenal ya. Yang saya tahu adalah ibunya Marsyanda saja. Tembus 100 episode, para pemain sinetron Ganteng-Ganteng Serigala gelar syukuran bersama anak-anak yatim. Seperti apa suka duka para pemain selama menjalani syuting sinetron yang selalu menduduki peringkat nomor 1 ini? Jangan kemana-mana, Was-Was akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Yang pastinya GGS 100 episode saya semakin kaya ya.